Selamat sore, salam sejahtera, sampurasun, Sampurasun. rampes. Di sebelah saya ini tokoh luar biasa, Bung Wian, ya, tokoh GMNI. Kita hari ini sedang berkumpul, Bung, ya, Ya, para alumni, anggota GMNI, para senior, dan terkhusus putra terbaik, hasil kawas terbaik muka dari pemikir pejuang pemikir, calon presiden kita Bung Ganjar hadir. Nah, tadi ada beberapa statement bagaimana Bung Ganjar mengetahui fakta-fakta lapangan. Nah, Bung ini kan salah satu pengawas dalam bidang pupuk yang tadi sempat disinggung. iya. Ya, bagaimana untuk ke depan ini, Bung, soal-soal kebutuhan masyarakat tadi? Ya, baik. Makasih. Tadi pertemuan ini namanya eksponen alumni GMNI. Karena kita nggak boleh bawa organisasi kita, Persatuan Alumni. Karena itu beragam isinya, ada Golkar, ada Demokrat, ada macam-macam. Macam-macam partai. Jadi organisasi resmi tidak boleh dibawa, kita bawa namanya eksponen KMK. Nggak salah kan kalau pakai eksponen. Nah, tadi ada satu hal dari Mas Ganjar mengatakan bahwa kelangkaan pupuk di mana-mana. Perlu saya jelaskan, pupuk itu tidak langka, produksi jalan terus. Hanya subsidinya yang tidak diberi oleh pemerintah. Oh, Kita butuh seluruh Indonesia ini nggak banyak, 45 triliun. Dibandingkan yang bikin food estate-nya Pak Prabowo kan yang mahal. di Kalteng, ya? Hanya 45 triliun kita butuhkan, itu semua petani dapat. Iya. Karena pabrik pupuk itu hanya jual sesuai HPP, harga pokok produksi. Nah, kita disubsidi 10% oleh pemerintah. Kalau tidak memakai kartu tani yang dikeluarkan oleh pemerintah, pabrik pupuk ditangkap oleh BPK. Salah, harus kembalikan uang. Jadi 22, 23 itu hanya 25T subsidinya. Ya. 24 ke sana tinggal 15T, Kang. Ya. Sedangkan makan siang 400T, ya kan? Oh, makan siang gratis. 400T. Iya. Kenapa sih kenapa nggak ke pupuk subsidi ini dijatuhkan? 45 itu kan nggak banyak sebenarnya kalau dibandingkan yang lain. Itu untuk ketahanan pangan kita harus memakai subsidi yang cukup bagus. Dan tidak banyak, cuma 45. Itu sudah dapat semua petani. Nah, kalau petani beli yang non subsidi itu harganya tinggi, iya kan? Subsidi 4.500, non subsidi bisa 9.000 dua kali. Kan kasihan petani kita. Nah, ke depan pesan Pak Ganjar tadi itu subsidi pupuk harus ditingkatkan. Itu. Nanti kita ingatkan dia. Ya, jadi kalau Pak Ganjar nih, ya, bukan tidak boleh janji-janji Nggak boleh. ke masyarakat, tetapi kira-kira dari apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar tadi, varian selaku bagian dari yang penting diproduksi pupuk itu menangkap, ya. Jadi kira-kira konstruksi ke depan bagaimana? Kita mengharapkan subsidinya maksimal sehingga petani dapat. Kalau petani nggak dapat, dibilang pupuk langka. Kami kan yang susah, pabrik. Padahal kami produksi terus. Sampai melimpah produksinya. Bukan tidak atau langka pupuk. Bukan. Yang langka subsidi. Iya kan? Habis oleh food estate tadi, ya. Iya, macam-macam lah. Ya. Itu Pak Eka. Nah, terkhusus Jawa Barat, Pak Rian. Kita dari komunikasi ada 3.200 penyuluh, ada 90.000 kelompok tani. Lalu kemudian di dalamnya ada anggota 25 orang per kelompok tani, ya. Berarti kalau ini jumlah besar. Saya hitung-hitung mungkin sampai 6,5 sampai 7 juta petani di Jawa Barat, ya. Nah, ini untuk ke depan supaya bagaimana dia ada ketenangan minimal di bidang pupuk. Iya, Jawa Barat itu yang terdaftar di kami itu 800.000 hektar luas tanam. Luas tanaman. Luas tanam.
Ya, ya. Mestinya lebih 1 juta karena terpakai buat perumahan, pabrik dan lain sebagainya. Terus kami juga ke Banten karena irigasinya nggak bagus. Banten tinggal 400.000 hektar kurang lebih. Sebenarnya Jawa Barat ini adalah lumbung beras, Pak, lumbung padi. Ya. Iya kan? Ya, betul, betul. Betul nggak, Pak Eka? Ya, betul, betul. Ada alih fungsi memang beberapa lahan ya. Bukan dengan 800.000 aja sebenarnya kali 8 ton per hektar udah berapa, Pak? 6,4 juta. Ngapain kita impor? Ya, itu. Iya kan? Betul. Jadi yang paling bagus itu 7 sampai 8 ton per hektar Per hektar, ya. dengan perlakuan-perlakuan yang bagus gitu loh. Dia ada 800.000 di tempat Kang Eka itu. Ya, ya, ya. Hektar luas tanam. Ya, ya, ya. Itu, Kang. Nah, kalau pupuknya tidak bisa diambil oleh petani dengan subsidi, ya nggak nanam dia, Pak. Dan betul. Seperti sekarang ya. Iya. Mau musim hujan ini datang. Padahal ini udah waktu tanam. Iya, waktu masa tanam. Ini masa tanam kan, mau hujan kan. Jadi nggak ada El Nino apa nggak ada, Pak. Nggak ada sebetulnya ya. Covid aja petani nanam kok. Betul, betul. Itu Pak Eka. Ya. Jadi semangat kita terus ya. Dan tadi Karena Pak, ini bukan bonus demografi. ya, 270 juta orang. Tapi beban demografi sebenarnya. beban demografi Kalau tidak di-maintain dengan baik. tidak di Di samping selain pangan, SDM, Pak. Ya kan? Apalagi banyak kesehatan, ya kan? Itu yang terpenting. Habis itu lapangan kerja. ya. Jadi kita dari cerita atau tadi fakta-fakta yang disampaikan oleh calon presiden kita, ke depan kita kembalikan Jawa Barat menjadi Salah satunya Jawa Barat satu lumbung pangan nasional. nasional. Iya, betul, Ya, betul. Dan kita akan bagaimana berjuang ke depan para petani kita untuk nyaman, terutama dalam hal tadi minimal. Iya, jangan sampai kita impor beras dalam rangka cadangan pangan. Ya. Itu udah nggak benar, Nggak Pak. benar, ya. Ah. Nggak benar. Padahal kita udah bisa ekspor sebenarnya. Ekspor. Baik, saya kira Bung Rian, terima kasih. Iya. Ini penting sebab masyarakat Jawa Barat umumnya adalah masyarakat petani ya. Iya, betul. Berada di khatulistiwa yang harusnya ini bukan hanya kemandirian untuk Jawa Barat, tapi Jawa Barat menjadi salah satu kekuatan untuk ketahanan pangan nasional. Dan Ya. kita akan berjalan Ya. dan terus berjuang. Nanti Kang Eka, saya teman-teman ingatkan Pak Ganjar kalau Ya. dia sudah jadi memimpin. Ya, Bukan penguasa, pemimpin. pemimpin. Beda penguasa sama Ya, pemimpin. 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 Pemimpin rakyat. Iya. Ya, baik, terima kasih. Makasih Kang Ya, Eka. Bung Rian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampurasun.